Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas performa keuangan dari perusahaan LPPF di Indonesia dengan pendekatan investasi fundamental. Mari kita lihat pertumbuhan pendapatan perusahaan LPPF selama tahun terakhir. Berdasarkan data TTM, pendapatan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,1% dari 6,466 triliun menjadi 6,470 triliun. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, terdapat penurunan sebesar minus 8,8%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, mari kita tinjau performa perusahaan LPPF berdasarkan laba bersih yang dihasilkan. Berdasarkan data TTM, laba bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar minus 59,3% dari 1,528 triliun menjadi 960 miliar. Jika kita melihat rata-rata laba bersih selama 5 tahun terakhir, CAGR, terdapat penurunan sebesar minus 12,7%. Hal ini menunjukkan penurunan performa perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam jangka panjang. Mari kita juga melihat profitabilitas perusahaan LPPF berdasarkan gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin perusahaan mengalami peningkatan dari 67,2% menjadi 67,5%. Sementara itu, net profit margin mengalami penurunan dari 23,6% menjadi 14,8%. Perubahan ini menunjukkan perubahan dalam efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan. Sekarang, mari kita lihat posisi perusahaan berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. ROA perusahaan saat ini sebesar 17,4%, turun dari 28,0% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, ROE perusahaan saat ini sebesar 27,27%, turun dari 356,1% pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan modal yang dimiliki. Untuk melihat kesehatan keuangan perusahaan, mari kita lihat rasio debt to equity. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Pada tahun sebelumnya, rasio debt to equity perusahaan sebesar 0,3 kali. Namun, pada tahun ini rasio tersebut meningkat menjadi 284,3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Sekarang, mari kita lihat Buffett Score dari perusahaan LPPF. Buffett Score merupakan penilaian mengenai kualitas perusahaan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Warren Buffett. Pada skala 6 poin, perusahaan LPPF mendapatkan skor 5 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kualitas yang baik. Untuk informasi lebih detail mengenai Buffett Score, kamu bisa mengunduh aplikasi investor yang link download-nya dapat kamu temukan di deskripsi video ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik sebuah perusahaan dengan menggunakan berbagai metode dan alat analisis. Margin of safety adalah konsep dalam valuasi yang mengacu pada selisih antara nilai intrinsik dan harga pasar. Nilai intrinsik adalah perkiraan nilai sebenarnya dari perusahaan berdasarkan fundamentalnya. Sedangkan harga pasar adalah harga saham saat ini di pasar. Margin of safety digunakan untuk mengurangi risiko dan memberikan peluang keuntungan yang lebih besar dalam investasi. Mari kita lihat valuasi perusahaan LPPF berdasarkan metode price to book, PB. Berdasarkan perhitungan historis selama 5 tahun, fair value perusahaan LPPF saat ini adalah 204. Saat ini, margin of safety perusahaan adalah minus 702,1%. Ini berarti harga saham sekarang berada di atas nilai intrinsik, sehingga dapat dianggap overvalued. Selanjutnya, mari kita lihat valuasi perusahaan LPPF berdasarkan metode price to earnings, PE. Berdasarkan perhitungan historis selama 5 tahun, fair value perusahaan LPPF saat ini adalah 8.760. Saat ini, margin of safety perusahaan adalah 81,3%. Ini berarti harga saham sekarang berada di bawah nilai intrinsik, sehingga dapat dianggap undervalued.
Itu tadi pembahasan mengenai performa keuangan perusahaan LPPF. Penting untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum mengambil keputusan investasi. Ingatlah untuk selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang kamu ambil. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.